Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari. Ummahat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebelum kita memulai majelis kita, maka saya mewasiatkan kepada diri saya dan kepada ummahat dan akhwat sekalian untuk senantiasa menetapi jalan takwa. Karena tidak merugi orang yang berada di atas ketakwaan dan tidak akan sengsara setelah kematian ketika dia mati dalam keadaan bertakwa. Allah menyebutkan fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal bagi kalian adalah sifat takwa. Allah juga mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian hanya kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar sifat takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati meninggalkan kehidupan dunia ini kecuali dalam keadaan tunduk dan patuh kepada aturan Allah, muslim. Nasihat yang kedua, bersegeralah berbuat kebaikan. Fabadiru bil a'mali fitanan. Segerakanlah diri kalian mengerjakan kebaikan-kebaikan sebelum datang gelombang fitnah. Di mana ketika fitnah ini datang, sulit manusia membedakan mana yang benar dan mana yang salah kecuali yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jangan menunda kebaikan. Bila Anda telah memiliki niat kebaikan, segerakan. Jangan menanti waktu sore ketika ingin berbuat kebaikan di pagi hari, begitu pula sebaliknya. Kemudian yang ketiga, belajarlah ilmu dengan niat karena Allah tabaraka wa ta'ala. Karena ilmu cahaya, niat yang lurus menjadi sebab mudahnya seseorang dapat keberkahan ilmu. Dan cahaya Allah ini tidak diberikan kepada orang yang suka berbuat kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah berputus asa dari ilmu dari Allah Ta'ala. Karena ilmu ini bila telah singgah di hati seseorang, itu pertanda kebaikan bagi dirinya. Nabi kita mengatakan man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Siapapun yang dikehendaki oleh Allah padanya ada kebaikan, Allah faqihkan dia tentang ilmu agama. Kemudian yang berikutnya, perbanyaklah zikrullah dan berdoa kepada Allah. Bila kita lupa tentang sesuatu, ingatlah Allah. Fadhkur rabbaka idza nasid.
Ingatlah kamu terhadap Rabbmu jika kamu dalam kondisi lupa tentang sesuatu. Jangan pernah melupakan Allah Azza wa Jalla. Minta kepada Allah agar ilmu itu sampai kepada diri kita. Karena ini karunia Allah. Allah berjanji memberikan kepada yang meminta kepadanya. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, sesungguhnya aku ini dekat. Aku senantiasa memperkenankan doa orang yang meminta kepadaku. Dan yang terakhir, waspadai hal-hal yang merusak amal perbuatan. Seperti su'ul khuluq, akhlak yang buruk itu bisa merusak amal ibadah. Contoh akhlak yang buruk adalah enggan menerima nasihat. Padahal agama ini adalah nasihat. Ad-dinu an-nasihah, kata Nabi. Agama ini merupakan nasihat. Nabi ditanya, "Qila liman ya Rasulullah?" Untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Qala lillah. Nasihat yang dilakukan karena Allah. Wali kitabihi, untuk kitabnya, yakni dihafalkan dan dijaga, diamalkan. Wali rasulihi, untuk rasulnya, yakni dipenuhi hak-haknya. Wali a'immatil muslimina, dan untuk pemimpin kaum muslimin, wa amatihim, dan seluruh kaum muslimin. Jangan pernah menolak nasihat. Nasihat itu mutiara berharga milik orang beriman. Di mana saja dia mendapatkannya, hendaknya dia mengambilnya. Kan itu hak mereka. Ketika menolak nasihat, dia akan termasuk golongan yang Nabi katakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga siapapun yang dalam hatinya ada sebesar dzarrah sifat sombong. Kata Nabi, al-kibru batrul haqqa wa ghamtun nas. Kiber yang dimaksud adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Demikian muqaddimah saya. Mari kita lanjutkan membaca kitab yang ditulis oleh Syekh Salim Ibnu Id Al-Hilali hafizahullah ta'ala, dari kitab Al-Manahi Asy-Syar'iyyah, Mawsu'atul Manahil Syar'iyyah fi Sahih Sunnatin Nabawiyah, atau ensiklopedi larangan di dalam Islam. Kita masuk ke dalam bab tentang az-zajar anil ilmi bi amrid dunya wal inhimaku fiha wal jahlu bi amri al-akhirah wa mujanabatu asbabiha. Bab tentang menyibukkan diri dengan ilmu dunia. Celaan terhadap orang yang sibuk dengan ilmu yang hanya berkaitan dengan urusan dunia, akan tetapi ia jahil dan melalaikan sebab-sebab untuk mencari urusan akhirat. Ibunda sekalian dan akhwat sekalian, kita mengetahui bahwasannya wal akhiratu khairu wa abqa. Negeri akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal dibandingkan kehidupan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan bagimu sungguh negeri akhirat itu jauh lebih baik dibandingkan dengan negeri dunia. Akhirat itu kekal abadi. Negeri akhirat tidak akan pernah sirna. Adapun tentang perkara dunia, ia cuma sementara. Tidak ada yang kekal di dalamnya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di permukaan dunia ini akan sirna. Yang tetap kekal adalah wajah Rabbmu dzul jalali wal ikram. Dan dunia bukan takaran seseorang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Maka sebab itu seorang muslim dia harus mengerti tujuan ia diciptakan. Kemudian ia memiliki cita-cita tinggi, tinggal di negeri keabadian, mendapatkan kemuliaan di surganya Allah Azza wa Jalla. Begitu berbedanya antara negeri akhirat dengan dunia, maka seorang mukmin harus mempelajari ilmu yang berkaitan dengan urusan akhirat. Jangan sampai sibuk dengan urusan dunia sampai mendalam tentangnya, lalu dia bodoh tentang urusan akhiratnya. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu dia tidak mengetahui. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, yang mereka tahu cuman sekedar yang tampak dari kehidupan dunia saja. Wahum anil akhiratihum ghafilun, sedangkan terhadap urusan akhirat mereka itu lalai, yang tidak mau mempelajarinya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yubghidu kulla ja'dhariyin jawadin sakhabin bil aswaqa jifatim bil laili ghalimin bi amrid dunya jahilin bi amril akhirah. Innallah, sesungguhnya Allah itu yubghidu, ia membenci kulla ja'dhariyin, setiap orang yang ja'dhari itu artinya kasar. Kemudian jawadin itu artinya angkuh. Sakhabin bil aswaq, lebih-lebih sakhab. Sakhab maknanya di sini adalah yakni rakus. Maknanya adalah rakus. Akhwati azanillahu wa iyyakum, yaitu maksudnya suka. Sakhabin bil aswaq itu dia suka berteriak-teriak, suka membuat gaduh, suka bertengkar, suka berkata keji. Wa qala muallif kata Bama, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam jifatim bil laili. Setelah itu ini orang ini adalah angkuh, kasar, rakus, kikir, kemudian suka membuat gaduh di pasar-pasar, dan mereka itu jifatim bil laili, sedangkan di malam harinya kayak bangkai. Tahu bangkai umat? Mayit, orang mati enggak bisa bergerak. Sepanjang malam, siang harinya dia mengejar dunia, malam harinya seperti bangkai, tidur sepanjang malam. Seperti bangkai yang persis tidak bergerak. Alimin bi amrid dunya, dan dia sibuk mempelajari cuma masalah-masalah dunia. Jahilin bi amril akhirah, tapi dia bodoh untuk urusan akhiratnya. Jadi ini menjelaskan tentang celaan kepada mereka-mereka yang punya sifat kasar, jawadin, dan kepada mereka yang suka punya sikap rakus dan kikir, sakhabin, mulutnya berteriak-teriak, suka membuat gaduh, jifatin bilail, tapi malam harinya enggak punya tenaga untuk beribadah, dia cuma tidur. Alimin bi amri dunia, kalau bicara tentang dunia, dia sanggup mengatakan dari jam ke jam, dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Jahilin bi amril akhirat, tapi urusan akhirat baru baca Quran 1 ayat 2 ayat sudah ngantuk. Ini menandakan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang buruk. Maka sebab itu akhwati a'azanillahu wa iyyakunna, penulis memasukkan dalam bab ini bab tentang celaan kepada tiap-tiap orang yang hanya tahu tentang urusan dunia tapi lupa dengan urusan akhirat.
Penulis mengatakan min fiqhil hadis. Dari sini kita bisa mengambil beberapa faedah hadis. Satu, al ilmu bidunya, mengetahui ilmu dunia, sekedar ilmu dunia saja. Yani al ilmu bidunya liwahdiha huwal jahlu bi'ainihi. Menguasai ilmu dunia saja merupakan salah satu bentuk kebodohan yang paling nyata. Jadi kalau orang belajar tentang ilmu-ilmu dunia sampai S1, S2, S3 tapi baca Quran nggak bisa, ini hakikatnya orang itu bodoh tentang hakikat dunia. Karena hakikat dunia itu apa? Hakikat dunia itu bukan benda yang abadi, sekedar sarana untuk bisa menyampaikan ke negeri akhirat. Kebanyakannya menipu kondisi manusia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita mengatakan fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah kamu dengan fitnah indahnya kehidupan dunia. Wattaqun nisa, dan takutlah kamu juga dengan fitnah yang dibuat oleh para wanita. Allah mensifati dunia dengan menyebutkan innamal hayatud dunya laibun wa lahwun. Sesungguhnya hanyalah hakikat kehidupan dunia itu cuman permainan dan senda gurau. Di ayat yang lainnya wamal hayatud dunya illal mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu sebenarnya hanya perhiasan yang menipu sementara pula. Maka kalau orang berdalam-dalam dalam urusan dunia lalu dia melupakan tentang urusan akhiratnya, pertanda bahwa dia itu bodoh tentang hakikat dunia. Aksarun nasi la ya'lamuna. Sayang kebanyakan manusia dia tidak tahu tentang hal ini. Walau buddan minal fi dhahiri annahum ulama. Sekalipun secara zahir mereka ini tampak seperti seorang cendekiawan. Orang sekarang kan Masya Allah Ibu, dianggap sebagai cendekiawan, orang ahli, orang intelek. Kalau bicara tentang dunia luar biasa. Ia tahu sampai akar-akarnya. Tapi tentang huruf alif nggak bisa mengucapkan. Huruf dhad nggak paham. Suruh baca waladhdallin, dia baca waladdallin. Suruh membaca a'udzubillah, dia baca a'udzubillah. Tapi dia tidak paham tentang urusan-urusan agamanya. Ini pertanda bahwa dia bodoh, hakikatnya lah jahil. Wa annahum ya'rifuna al-katsir li'anna ilmahum satahiyyun yata'allaqu bi dhawahiril hayati. Kata penulis, tapi tampaknya secara dohir kayaknya dia itu banyak tahu segala macam perkara. Karena memang dohirnya kelihatan dia orang pinter, orang cerdas. Tapi sebenarnya ilmu mereka dangkal. Karena yang dia bicarakan cuma urusan-urusan yang sifatnya terlihat dari perkara-perkara dunia. Bukan mengetahui hakikat dunia itu. Kalau orang belajar agama dia akan tahu hakikatnya dunia itu cuma apa Ibu? Titipan dari Allah Ta'ala. Sementara kalau dia nggak datang kepada ahlu dunia, maka ahlu dunia yang mendatanginya setelah itu ditinggalkan. Kan hakikat dunia itu begitu Ibu-ibu, kita punya dunia. Jika dunia tidak meninggalkan kita, kita yang akan meninggalkan. Nggak ada dunia yang dibawa sampai ke alam baka. Ke alam baka nggak ada. Ke alam barzah tidak ada. Dunia itu sumber kesedihan, sumber munculnya sifat pengkhianatan, sumber sifat kepengecutan, dan sumber sifat kesombongan. Itu dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap ahli dunia sebagai ahli kebaikan, tidak. Ahli kebaikan itu mereka-mereka yang tahu tentang ilmu agama. Ketika Allah menyebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maksudnya ilmu di sana adalah al-ilm bi ma'rifatillah wa ma'rifati nabihi wa ma'rifati dinil islami bil adillah. Ketika Allah menyebutkan
Allah akan mengangkat beberapa derajat. Orang beriman di antara kalian lagi memiliki pengetahuan. Yang dimaksud dengan pengetahuan di sana adalah ilmu tentang mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kalau masalah mengenal dunia, tentu Qarun akan menjadi orang paling mulia. Ternyata dia paling hina, termasuk golongan orang yang paling hina. Kalau mengenal dunia, tentu raja yang bernama Fir'aun lebih pantas sebagai orang yang dianggap dia mulia, tapi ternyata dia termasuk golongan orang yang paling hina. Maka lihatlah Bilal bin Rabah, dia tidak mengenal begitu dalam tentang dunia, bahkan dia pernah dijadikan budak oleh ahli dunia, tapi ia menjadi orang mulia di surganya Allah Ta'ala. Ada Bilal bin Rabah, karena kepengetahuannya akan Rabbnya menghunjam dalam hatinya, sehingga tidak ia ingin mengubah keyakinannya bahwa Allah satu-satunya ilah yang patut dia ibadahi. Wa qala muallif menyebutkan wala yasbaru ghawraha liya'rifa sananaha as-sabita wa qawanina al-asliyah al-asilah wa yudriku nawamisaha al-kubra wa tibataha al-wasiq summa liyatajawazuna hadha adh-dhair wa la yarawna bibasiratim ma wara'ahu. Orang tadi orang tadi yang menyibukkan dengan perkara-perkara dunia sehingga dia mengetahui sampai sedalam-dalamnya, tapi pada hakikatnya dia tidak mengenalnya. Ilmu dunia itu tidak bisa digunakan untuk mengenal sunnatullah atau aturan-aturannya. Karena dia tidak paham tentang hakikat dunia, ia tidak dapat mengenal wahyu dan syariatnya dengan ilmu dunianya. Hubungan-hubungannya yang sangat erat, ilmu mereka tidak dapat melampaui hal itu dan tidak dapat mengetahui rahasia di balik itu. Artinya ilmu dunia yang mereka bawa cuma sebatas mengenal urusan-urusan yang sifatnya fana. Mu'allif mengatakan, akhwati dhahirul hayat mahdud. Dhahirul hayati mahdudun mahman budalin nas wasi'an syamilan. Kalau kita mau jujur memperhatikan, yang namanya kehidupan dunia itu kehidupan yang berbatas. Walaupun tampaknya dunia itu kayaknya luas, cakupannya mencakup semua perkara yang ada. Nah, karena orang itu memperdalam urusan dunianya, dia kerahkan segenap kemampuannya, dia buang harta untuk menggalinya, dia buang usianya, dia habiskan tenaganya. Ternyata habis terkuras apa yang ada padanya, enggak membuat dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kekeliruan. Berbeda kalau manusia itu mempelajari ilmu agama. Semakin dia mendalami ilmu agama, dia akan semakin dikejar oleh dunia. Dunia akan merengek-rengek kepadanya, menghinakan dirinya kepada dia supaya dipeluk olehnya. Tapi ahlul ilmu agama tidak membutuhkan tentang dunia kecuali yang menyokong dia untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang tahu tentang ilmu dunia. Dia akan merengek-rengek dengan dunia, kemudian dunia akan membuang wajah darinya, sehingga mereka yang butuh dengan dunia menghamba kepadanya, tersesat jauh dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudariku yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya mengingatkan kepada kita, salasun, ada 3 perkara. La tazulu qadama 'abdin indallahi azza wa jalla yaumal qiyamati, di mana kaki seorang hamba di sisi Allah nanti tidak akan bergeser di hari kiamat, hatta yus'alu an salah, sampai 3 perkara ini ditanyakan kepadanya. Yang pertama tentang an umrihi, usianya. Ibu-ibu, alangkah ruginya usia yang berbatas. Di akhir zaman Nabi mengingatkan usia umatnya Nabi berkisar 60 sampai 63 tahun atau sekitar 60-an tahun. Alangkah ruginya kalau cuma dihabiskan untuk belajar ilmu dunia yang membuat dia tidak bisa tunduk kepada Allah Ta'ala. Malah kadang-kadang menentang yang terdapat dalam hukum Allah dengan akal-akal mereka. 0 sampai dengan 15 tahun dia belum mencapai usia baligh. Itu udah diajari urusan dunia.
Dari usia 4 tahun sampai usia 15 tahun orang tuanya mencekoki dia dengan ilmu-ilmu dunia. Suruh belajar ini, suruh belajar itu, suruh begini, suruh begitu. Ujung-ujungnya ditanya cita-citanya apa? Cita-citanya menjadi ahli dunia. Biar punya rumah yang besar, kendaraan yang mewah, harta benda yang banyak, kaya raya. Cuma dunia. Dan orang tuanya tidak peduli sampai di usia 15 tahun itu anaknya bisa baca Quran ataukah tidak. Kalau tahu bisa baca Quran dia tidak peduli anaknya paham yang dibaca atau tidak. Kalau tahu dia ngerti tentang artinya dia tidak peduli anak ini bisa mengambil faedah dari ayat Quran atau tidak. Dia nggak peduli. Pokoknya kalau dia belajar tentang dunia, tentang akhirat, hanya sekedar akhirat yang buat mendukung urusan dunianya. Hafal Quran buat dibangga-banggakan. Anakku hafal juz 30, bukan 30 juz. Juz 30 sudah dibanggakan dari timur sampai barat, selatan sampai utara. Biar dapat sanjungan-sanjungan dunia. Usia 15 sudah mencapai usia balik. Anaknya masih diperintahkan untuk belajar tentang dunia. 15 tahun ditambah lagi dengan usia SMA-nya, ditambah lagi dengan usia kuliahnya, sampai mencapai usia 24 tahun baru selesai urusan dunia. Belum berhenti. Orang tuanya berkata, lagi nak tambah S2, S3, apa lagi bu? Iya. Pokoknya urusannya urusan dunia lagi. Kejar dunia lagi, kejar dunia lagi. Allahul musta'an. Ketika datang seseorang yang bakal menjadi pasangan hidupnya, takarannya juga pasangan hidup yang ngerti tentang dunia. Hiduplah keluarganya dengan keluarga ahli dunia. Ketika dia mati, baru dia menyesal karena dunia akan pergi meninggalkan dia. Wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Dikatakan kepadanya, siapa yang bisa mengobatimu? Mana duniamu? Mana guru-gurumu? Mana yakni dosen-dosenmu? Mana yakni dokter-doktermu? Wa dhanna annahu al-firaq. Dia sudah menyangka kalau enggak ditinggalkan dia akan meninggalkan dunia itu. Maka ini nasihat, usia kita berbatas. Jangan cuma dihabiskan tentang urusan dunia saja. Masya Allah la quwwata illa billah. Orang di zaman sekarang ibu-ibu untuk belajar supaya bisa dapat perkara dunia yang sementara. Misalnya anggaplah belajar komputer atau desain grafis atau apa, mampu menghabiskan waktu dari pagi sampai sore. Dalam 1 minggu 6 hari. Dalam 1 Jumat 6 hari maksud saya. Begitu duduk belajar tentang ilmu akhirat. Belajar isim marfu, isim nasab, tabi li ismil marfu, sudah pusing. 1 jam sudah cukup Ustaz. Ustazah cukup, sambung lagi besok. Haula wala quwwata illa billah. Itu menandakan bahwa memang kalau kita kelak ditanya oleh Allah di yaumil qiyamah, kita enggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita enggak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an jismihi fi ma'abla. Akan ditanyai pula oleh Allah tentang jismnya, kesehatan yang ada pada dirinya. Tatkala matanya mampu membaca dengan terang, yang dibaca urusan dunia. Urusan yang mendekatkan kepada Rabbnya, ia tidak pernah membacanya. Demikian pula yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'an mali, tentang hartanya, dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakannya. Lihat sebagian orang menghabiskan jutaan rupiah untuk ikut seminar, misalnya seminar bisnis gila, misalnya begitu judulnya. Atau seminar tentang metode cepat kaya raya dengan cara gila. Coba lihat, judulnya aja bikin orang gila. Tapi dia mampu membayar jutaan rupiah. Tapi ini kursus bahasa Arab, mengenal dasar-dasar bahasa Arab. Baru mengenal hadza hadihi tilka dzalika ana nahnu. Baru mengenal sedikit. Ya gratis, enggak ada yang datang. Maka azanillahu ayakum, ini pertanda orang sudah mulai sibuk dengan urusan dunia, persis seperti yang Nabi katakan, idza tabaya'tum bil'inah. Bila kalian nanti sudah melakukan perdagangan dengan metode inah, yaitu metode dagang riba. Wa akhadtum aznabal baqar, kalian pun sudah mulai memegang ekornya sapi, yakni berjalan di belakang sapi. Wa raditum bizar'ah,
Kalian pun redha dengan hidup bercocok tanam. Ya ini kinayah. Berjalan di belakang ekornya sapi, bercocok tanam. Ini kinayah, dia berjalan di belakangnya dunia. Nyari dunia terus. Keredoannya cuma perkara-perkara yang mengenyangkan perutnya. Bercocok tanam dunia saja. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taraktumul jihada, saat itu kalian akan tinggalkan jihad. Berjuang di jalan Allah, bersungguh-sungguh mendidik diri untuk tunduk kepada Allah, bersungguh-sungguh untuk mendakwahkan Islam, mempelajari dan mendalamkan serta mendakwakan isi ilmu, ditinggalkan. Sallallahu alaikumudh. Jika itu terjadi, Allah timpakan kepada kalian itu kehinaan. La yanzi'uhu ankum, tidak akan dicabut kehinaan itu dari diri kalian. Hatta tarji'una ila dinikum, sampai kalian mau kembali urusan itu kepada agama. Kalau sekarang manusia berusaha memisahkan antara dunia dengan agama, maksudnya urusan dunia nggak usah diatur sama agama. Kalau perlu urusan dunia dihapuskan, urusan agama dihapuskan. Cuman sibuk urusan dunia toh. Ini kenyataan. Ini kenyataan ma'azani Allah. Kalau dahulu ibu-ibu mungkin 30 tahun yang lalu ibu mungkin masih di taman kanak-kanak atau SD, mungkin mata pelajarannya masih ada kalimat-kalimat yang mengingatkan tentang pesan-pesan agama. Sekarang sudah susah, nggak ada. Sekarang sudah yang masuk itu pemikiran-pemikiran gimana caranya dapat urusan dunia. Modal sekecil-kecilnya untung, secelaka-celakanya. Na'udzubillah min dzalik. Summa na'udzubillah min dzalik. Seperti itu kaidahnya. Sehingga pikiran orang dunia dan dunia, dunia dan dunia. Nah ini Islam melarang manusia memperdalam tentang urusan dunia, karena urusan dunia itu sudah dijamin sama Allah buat yang hidup di muka bumi ini. Nggak ada satupun yang hidup di muka bumi ini yang melata di atasnya, mau binatang ataukah manusia, jinnya maupun bangsa insnya. Itu dijamin sama Allah dunianya, nggak kurang sedikit pun juga. Allah menjamin mereka. Nabi menyebutkan fayursalu ilail malaku fayanfukhu firru wa yu'maru bikatbi rizqih wa ajalih. Lalu diutuslah malaikat, ditiupkan ruh pada janin yang ada dalam perut ibunya. Lalu Allah perintahkan, catat, tulis baginya jumlah rezeki yang diperoleh dan batas usia yang dia dapatkan. Berarti ibu-ibu, dunianya udah ditulis oleh Allah buat dia. Dia akan dapat harta sekian, mati di usia sekian, kayanya sekian, miskinnya sekian, ditulis sama Allah Azza wa Jalla. Tapi tentang urusan akhirat mereka lalaikan. Urusan mengenal Rabbnya, bagaimana beribadah kepadanya, mereka lupakan. Maka barang siapa yang hatinya lalai karena dunia, dari mengingat zat yang menciptakan alam semesta ini, dan barang siapa menyibukkan hatinya dengan urusan-urusan yang jelimet tentang dunia, lalu dia putuskan hubungan dengan sunnah-sunnah nabinya, tidak mengetahui tentang sunnah Nabi dan sunnah ketetapan Allah dan ketetapan Rasulnya, di mana ketetapan Allah dan ketetapan Rasulnya tidak mungkin berubah hukumnya dari sejak diturunkan sampai nanti alam semesta dihancurkan. Hukum Allah nggak akan berubah, di mana hukum ini tidak akan bertukar, tidak akan tertukar. Maka orang yang kayak begini seolah-olah tidak mendapat melihat meskipun dia telah memasang kedua matanya, yaitu buta. Allah jadikan mata hatinya buta. Lahum qulubun la yaqilun. Kalau mereka punya hati, hatinya tidak bisa digunakan untuk berpikir yang sehat. Yani mereka itu memiliki mata tapi tidak bisa melihat, memiliki telinga tapi tidak bisa digunakan untuk mendengarkan. Yang dia lihat cuma berbagai macam bentuk, berbagai macam gerakan-gerakan tanpa mengetahui hikmah. Ia tidak dapat hidup dengan ilmu yang dia miliki itu, karena ilmunya adalah ilmu yang berkaitan dengan sesuatu yang akan mati, dunia saja. Wallahu ta'ala alam bisa. Ini kondisi manusia, kata beliau, yang kita jumpai pada hari ini. Nah, kata beliau, adapun kalau ilmu yang benar, yaitu ilmu yang ilmu yang benar seperti kata Imam Al-Utsaimin, haqiqatul ilmi
huwallazi yunaji sahibahu min fitnatid dunya wa min fitnatil akhirah. Hakikat ilmu yang benar yang harus didalami adalah sesuatu yang menjadi sebab pemilik ilmu itu selamat dari fitnahnya dunia dan fitnah di yaumil qiyamah. Itu ilmu yang benar. Kalau kita sibuk dengan sesuatu yang membuat kita akan selamat dari fitnah dunia dan negeri akhirat, walaupun kita nggak punya harta, cari itu. Maka ibu lihat, Imam Ahmad keluar mempelajari ilmu agama dengan membawa 2 ekor tunggangan lengkap dengan isinya. Pulang dari belajar agama, Imam Ahmad cuman pulang membawa selembar pakaian yang ada di tubuhnya. Secara zahir dia habis hartanya, tapi secara hakikat dia kaya. Karena ilmu telah mengisi relung hatinya. Nah, ilmu yang hak, yakni ilmu yang memberikan kemurnian bagi pemiliknya, yang akan membuka tentang basirah, pandangan yang jauh. Ilmu ini akan memberikan rasa senang, kelapangan dalam pandangan, hatinya pun merasa luas. Karena ilmu yang benar ini dapat digunakan untuk mengenal kebenaran yang sejati. Ilmu yang berhubungan dengan hakikat yang pasti, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau mau kita jujur Bapak, Ibunda sekalian dan akhwat sekalian, a'azanillah wa iyyakum, orang-orang pada hari ini kalau ditanya tentang urusan-urusan agama, kebanyakannya tidak mampu menjawabnya. Coba nanti kalau ibu-ibu misalnya sempat singgah ke sebuah sekolah, ya saya yakin ibu-ibu punya anak-anak yang disekolahkan. Coba sekali-kali waktu bekerja sama dengan komite sekolah, lalu ibu datang ke kelas, ajarkan beberapa ilmu agama berbentuk pertanyaan, seperti menanyakan kepada mereka tentang siapa Rasul yang pertama, siapa Nabi yang pertama, siapa Rasul yang terakhir, siapa Nabi yang terakhir, siapa malaikat yang membawa dan mengawal rezeki. Tanyakan kepada mereka kiamat itu terjadinya pada hari apa, jika kamu mati bekal apa yang harus dibawa. Mereka tidak bisa menjawab kecuali sedikit. Tapi kalau mereka ditanya tentang perkara-perkara dunia, Masya Allah, seolah mereka orang yang membuka cakrawala panjang tentang hal ini. Ilmu agama ini tidak akan dapat diraih puncaknya dan tidak dapat dipetik buahnya oleh orang-orang yang jahil, kata beliau. Karena dia adalah karena dia telah terkontaminasi dengan perangai-perangai yang buruk. Maksudnya begini, itu ibu lihat di halaman berikutnya. Yang paling penting dalam hidup seseorang itulah belajar agama, dan ilmu agama ini nggak akan diperoleh kecuali orang-orang yang hatinya memang bersih, tulus untuk bisa mengenal Rabbnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cuman perkara sambilan nasihat buat ibu-ibu, trennya zaman sekarang ini kan belajar agama cuman buat apa? Mengisi waktu luang, daripada duduk bengong, daripada di pinggir jalan, daripada. Jadi belajar agama sekarang ini trennya ngisi waktu luang. Begitu mereka sudah tidak punya waktu luang dengan urusan dunia, agama dilupakan. Saya pernah sebutkan sama ibu-ibu, dan saya ingin ulang lagi. Kadang-kadang sebagian orang sebelum dia berumah tangga, Masya Allah, atau ketika dia punya masalah dalam rumah tangga, dia punya masalah, Masya Allah, ke majelis taklimnya pagi siang malam kayak makan. Pagi berangkat, siang berangkat, malam dia berangkat taklim. Begitu dia tetap dapat urusan dunianya, permasalahan rumah tangganya terselesaikan, atau dia sudah menikah, nggak datang taklim kecuali setahun sekali. Datang 1 hari, libur 3 tahun. Allahul musta'an. Karena kata mereka luangnya itu. Nah, ini nasihat buat kita semuanya, nggak boleh demikian. Saudaraku sekalian, coba simak firman Allah yang senantiasa dibaca di siang dan malam tentang keadaan mereka, orang-orang yang sibuk dengan dunia, lupa dengan akhirat. Allah katakan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-175 sampai dengan 177, watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Dan bacakanlah hai Muhammad kepada mereka
berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepada mereka. Kemudian ia melupakan dirinya, maaf. Kemudian ia melepaskan dirinya dari ayat-ayat itu. Lalu ia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Minal ghawin, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Maksudnya ini peringatan. Lihat ini. Ada sebagian orang dibacakan ayat Allah, dibacakan tentang agama Allah, diingatkan tentang hakikat ilmu, maka mereka justru berpaling lebih mengikuti hawa nafsu. Setan pun memboncengnya, menggodanya, kemudian ia menyesatkannya. Lalu dia merugi. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi. Kalau seandainya kami mau, kata beliau, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Maksudnya Allah sudah menjanjikan orang kalau belajar ilmu agama itu derajatnya ditinggikan sama Allah. Akan tetapi dia cenderung kepada dunia. Akan tetapi dia lebih condong walakinna akhlada ilal ardi wa tabahawu, lebih condong kepada kehidupan dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Nah, kebanyakan manusia begitu. Ini celaan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika manusia kesibukannya cuman urusan-urusan dunia saja, Allah tinggalkan dia dan dia dalam kerugian. Ini peringatan buat kita, terutama para wanita. Bunda sekalian, azani Allah wa yakum, karena wanita itu waktunya sempit. Waktunya sempit, sedikit. Kalau dia melalaikannya cuma sekedar untuk urusan-urusan dunianya, dia akan rugi. Nasihat buat ibu-ibu, mulai dipertimbangkan apa yang dipelajari pada hari ini. Ibu misalnya kursus masak sehari 3 jam, kajian ilmu sehari 1 jam, berarti itu enggak adil. Karena akan menganggap urusan-urusan dunianya, urusan agamanya cuma sekedar apa? Sambilan saja. Atau ibu-ibu misalnya kursus menjahit, Masya Allah 2 jam, tapi misalnya membaca Quran cuma 15 menit. Ini juga perlu dikoreksi kembali. Atau umat misalnya urusan-urusan arisan dan semisalnya berjam-jam. Kalau ngobrol Masya Allah, tapi kalau mulai menghafal Quran terasa berat. Maka ini ingat, berarti ada kecondongan kepada ilmu dunia dan melupakan ilmu akhirat. Ibu buka halaman 205. Ini panjang, diringkas. Lihat poin yang kedua, Ibu. Kesimpulan dari penjelasan poin tentang celaan kepada memperdalam ilmu dunia, lupa dengan akhirat. Lihat umat, iqra'i. Silakan dibaca. Astagfirullahaladzim. Ilmu ialah makrifat, akidah dan ubudiyah. Jadi ilmu bukan sekedar maklumat yang terkumpul, akan tetapi ilmu adalah ikatan akidah yang mendorongnya untuk merealisasikan ubudiyah kepada Allah dalam hatinya di atas dunia. Ya, jadi hakikat ilmu itu al ilmu ma'rifatan wa aqidatan wa ubudiyatan. Hakikat ilmu itu bukan sekedar dipraktekkan, tapi dia sebuah pengetahuan yang mendatangkan keyakinan, buahnya adalah peribadatan. Ketika kita mengenal Allah Ta'ala, lalu kita meyakini dia zat yang benar, lalu kita mengambil sebuah konsekuensi melakukan peribadatan kepada Allah Ta'ala. Ini hakikat ilmu. Makanya ilmu itu bukan sekedar mengumpulkan. Atau walidzalika fa inna lima laisa limujarradil ma'rifah. Makanya yang namanya ilmu itu bukan sekedar pengetahuan, tahu tentang sesuatu, enggak. Walakinna aqidatan dafi'atan li tahqiqil ubudiyyati lillahi fil qulubi wad dunya. Tapi hakikat ilmu itu adalah ikatan akidah yang kokoh yang menumbuhkan dorongan untuk beribadah kepada Allah, mencakup hatinya maupun urusan dunianya ini. Ini hakikat dari ilmu yang dia punya. Maka kalau ibu kepingin tahu ilmu yang benar, yang bagaimana yang bisa dipraktekkan, mari kita lihat bukti yang kita jumpai pada hari ini, Ibu. Banyak orang mempelajari ilmu dunia sampai berdalam-dalam, ternyata dia tidak menggunakan ilmu itu, atau dia tidak mengamalkan ilmu itu, atau dia mengkhianati ilmu yang dia miliki. Misal ibu-ibu ada yang sarjana ekonomi. Ibu-ibu saya nanya, ada enggak yang sarjana ekonomi? Pertanyaan saya, apakah menggunakan ilmu yang dipelajarinya untuk dipraktekkan di kehidupan dunia? Ada enggak di antara ibu-ibu yang belajar tentang ilmu ekonomi, ternyata ketika dia keluar pekerjaannya enggak ada kaitannya dengan sarjana ekonomi?
Ada umat? Nah, berarti ilmunya kurang manfaat buat dia. Cuman buang masa saja. Sahih? Nah, umat azanillahu wa iyyakum. Atau mungkin di antara Anda ada yang sarjana teknik mesin, ibu-ibu. Lalu kemudian apakah ilmunya dipraktekkan? Al-jawab la. Nah, harusnya ilmu yang benar itu ketika dia mengetahui sesuatu, ilmu itu mendatangkan keyakinan yang kokoh. Lalu menjadikan dia tunduk dan patuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu belajar ilmu tentang tauhid, belajar tentang akidah yang lurus, kira-kira menambah keyakinan enggak dalam hati ibu-ibu? Menambah keyakinan. Kalau sudah tahu tentang keyakinan yang benar dan benar-benar menghunjam dalam hatinya, kira-kira membuat dia semakin semangat ibadah atau tidak? Jawabannya iya. Karena ilmu ini bermanfaat. Ibu belajar tentang halal dan haram. Sahih? Daging babi hukumnya, setelah ibu mengetahui, ibu yakin daging babi hukumnya apa? Maka prakteknya bagaimana? Ibu tinggalkan makan daging, berarti ilmunya bermanfaat. Ibu mengetahui bahwasanya judi hukumnya haram. Lalu ibu yakin bahwa judi itu dan perjudian hukumnya haram, maka ibu tidak akan pernah mendekati perbuatan judi. Itu berarti ilmu yang bermanfaat. Hada. Kalau sekarang akhwati asli wa iyyakum, sebagian orang mempelajari ilmu dunia tapi enggak dipraktekkan tentang ilmu dunianya tersebut. Maka ini kurang bermanfaat. Saya tidak mengatakan tidak bermanfaat, kurang bermanfaat. Makanya hakikat ilmu ma'rifah, akidah dan ubudiyah. Wa qala muallif, lanjutkan Ibu. Sebenarnya ilmu teoritis yang dangkal tidak dapat menghasilkan apa-apa. Sebab itu hanyalah sekedar maklumat kosong yang tidak dapat mengembangnya dari hawa nafsu, tidak dapat melepaskan himpitan syahwat dan tidak dapat menolak tipu daya setan. Bahkan saya katakan teori-teori ilmu duniawi itu justru mendekatkan seseorang kecintaannya kepada hawa nafsu. Lalu dia akan didekati dan dibisik-bisiki oleh apa? Syaitan. Teori-teori duniawi ya. Terutama kalau teori itu bertentangan dengan teori yang terdapat dalam syariatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti teori-teori orang-orang ahli dunia mengatakan waktu adalah, nah ini kan teori duniawi ya, bertentangan dengan syariatnya Allah Ta'ala. Dalam syariatnya Allah Ta'ala banyak ulama menyebutkan al-waqt syayfun. Waktu itu seperti sebilah pedang. Kalau engkau gunakan dengan cara yang salah, dia akan mengenai dirimu sendiri. Waktu senjata bagi orang untuk menggunakan atau dia terkena senjata itu baginya sendiri. Bukan istilah waktu adalah uang. Teori-teori dunia kan menyebutkan kecil dimanja. Terus apa Ibu? Muda foya-foya. Tua kaya raya. Mati ya masuk neraka. Mau surga yang mana? Enggak pernah ibadah. Foya-foya. Kan begitu, man. Teorinya mereka masuk surga dari mana? Kalau dalam Islam ikhris ala ma yanfa'uka. Serius sungguh-sungguhlah kamu untuk hal-hal yang bermanfaat bagimu buat negeri akhiratmu. Enggak ada hidup foya-foya dalam Islam, enggak ada. Nabi SAW menyebutkan salasun 3 perkara yang Allah benci dengan 3 perkara itu, atau Allah benci dengan 3 buah perkara. Yang pertama qila wa qala, yang kedua la idha'atul amwal, yang ketiga adalah kasratus su'al, menyebarkan berita yang tanpa ada buktinya atau qila wa qala. Kedua adalah idha'atul amwal, membuang-buang harta atau foya-foya. Berarti foya-foya dibenci oleh Allah. Teori dunia enggak? Nasallahu ta'ala as-salama wal afiyah. Atau mungkin teori dunia yakni mengeluarkan sedikit mungkin mendapatkan sebanyak banyak. Ini teorinya orang bakhil. Kalau teorinya orang muslim, al jaza min jinsil amal, ya orang itu dibalas sejenis dengan yang dia kerjakan. Semakin banyak dia sedekahkan, makin banyak dia akan dapatkan kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan sedekah sedikit sekecil-kecilnya, pahala segede-gedenya. Enggak begitu. Dalam teori Islam Anda bersedekah makin besar pahalanya.
Kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ada makanya umat asal yakum benar ucapan beliau itu. Innal ilman nadhari satahi, sesungguhnya ilmu yang sifatnya cuma teoritis, ilmu yang berkisar hanya permasalahan-permasalahan yang sifatnya sementara, itu pada hakikatnya enggak menghasilkan apa-apa bagi penuntutnya, enggak membuat penuntutnya semakin tunduk kepada Allah, enggak membuat dia bisa selamat dari kekangan hawa nafsu, enggak membuat dia bisa selamat dari syahwat atau gangguan-gangguan syaitan. Malah sebaliknya, orang-orang yang belajar tentang ilmu-ilmu dunia biasanya dekat dengan gangguan-gangguan syaitan. Contoh saja misalnya ibu mungkin belajar desain pakaian. Ya kan ibu akan berpikir, oh desain pakaian itu biar busana muslimah itu enggak kelihatan itu Bu? Kuno itu bahasa prokemnya apa itu Bu? Biar busana muslimah enggak kelihatan katrok kata dia. Maka bikin model-model busana muslimah didesain, malah tabarruj. Malah desainnya enggak memenuhi syarat-syarat busana muslimah. Tapi keinginannya untuk membuat desain itu kuat, terganggu dengan bisikan-bisikan syaitan. Muslimah harus modern, tapi modern versi hawa nafsu. Bukan modern versi syariatnya Allah tabaraka wa taala. Wallahu alam bisawab. Lanjutkan ukhti muslimah baca firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkan sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapa yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkan sesat, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu, mereka hanyalah menduga-duga saja. Lihat, ini karena orang sibuk dengan perkara dunianya. Afara'aita man ittakhadha ilaha hawahu? Pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan tuhan-tuhan mereka adalah hawa nafsu mereka? Wa adallallahu ala ilmin. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, Allah sesatkan mereka dengan sepengetahuan Allah Azza wa Jalla, wa khatama ala sam'ihi wa qalbi, lalu Allah kunci mati pendengaran dan hati mereka, wa ja'ala ala basarihi ghishawah, pada pandangan mata mereka Allah berikan tutup. Famay yahdi min ba'dillah, adakah orang yang bisa memberi petunjuk selain Allah tabaraka wa taala? Enggak ada. Afala tadhakkarun, lalu kenapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ini mereka, wa qalu, karena kebodohannya mereka berkata, ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Kehidupan yang kita jalani ini tidak lain cuma sekedar kehidupan sebatas di dunia saja. Maksudnya kita ini mumpung di dunia, hidup cuma sekali. Setelah di dunia enggak ada lagi kehidupan. Menurut mereka kalau orang sudah mati selesai. Kita cuma hidup di dunia sekali saja. Kita nanti mati dan kita hidup ini tidak ada yang mampu, tidak ada yang membinasakannya kecuali cuma ad-dahr, yaitu masa saja. Jadi karena kebodohan mereka tentang ilmu agama, taunya tentang urusan dunia. Urusan dunia itu kan orang itu dari janin sampai dewasa kemudian binasa, yang memang begitu siklus perjalanan manusia kata mereka. Sebatas itu kata mereka, itu mati karena waktu. Mereka enggak punya ilmunya. Wa ma lahum bidzalika min ilmin, kata mereka enggak punya ilmunya. Inhum illa yadunnun, tidaklah mereka melakukan itu kecuali cuma sekedar menduga-duga saja. Ilmunya enggak sampai kepada derajat yang menyelamatkannya dari kebinasaan. Maka ini nasihat umat, demi Allah, orang yang paling dalam pengetahuannya tentang urusan dunia tapi jahil tentang agama Rabbnya ini, dia tidak lebih mulia dibandingkan dengan orang-orang yang faham tentang agama sekalipun berada pada level yang paling bawah. Sebab itu belajar agama akan mengangkat derajat seseorang. Adapun belajar tentang dunia, terangkat di dunia, setelah itu dijatuhkan ke dalam neraka. Kalau bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau belajar agama, Allah akan angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Ada sebuah kisah, ada seorang ulama semasa kecilnya, beliau ini cacat. Tiap kali belajar ilmu diejek, tiap kali belajar dicela, tiap lewat di hadapan manusia diejek, diolok. Maka ibunya mengatakan,
Wahai anakku, belajarlah ilmu karena ilmu menyempurnakan kekuranganmu. Benar, ia mempelajari agama, jadilah dia seorang ulama. Orang-orang yang dulu mencela dia, belajar ilmu kepadanya. Jadi memujinya, jadi memuliakannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini penting umat, nasihatkan buat diri kita, nasihatkan pula buat anak-anak kita untuk memperdalam ilmu agama. Jangan putus asa, dan para ibu jangan takut. Anak Anda yang belajar ilmu agama itu tidak akan memudaratkan Anda di dunia maupun di akhirat biiznillah, dengan izin Allah. Bahkan kelak dia menjadi simpanan yang paling baik. Yang Nabi mengatakan idza matal insan inqata amalu illa min salas. Kalau manusia meninggal dunia, urusannya dengan dunia terputus kecuali 3 perkara. Apa saja umat? Shadaqatin jariyah, yang kedua ilmin yuntafa bi, yang ketiga waladin, dan kesolehan anak enggak bisa didapatkan dengan ilmu dunia. Kesolehan itu tidak bisa didapatkan dengan sekedar ilmu dunia. La budda bi ilmil akhirah, mesti dengan ilmu yang mengenalkan mereka dengan negeri akhirat. Umat, adapun yang lainnya ibu-ibu bisa baca. Kurang lebih kesimpulannya seperti itu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai ahlul ilmi yang mendekatkan diri kita kepada Allah tabaraka wa taala. Wallahu alam bissawab. Aywa umat, indakunna iskalat? Bismillah Ustaz, apakah boleh membantu masak ritual adat Bugis, Mapaci atau pakai daun pacar? Tidak ada doa-doa atau bersanji, hanya pakai daun pacar dan setelahnya makan. Apakah termasuk tolong-menolong dalam keburukan? Membantu menghias Masak ritual adat Bugis, Mapaci. Masak? Saya nggak paham ini Bu ritualnya, jadi saya nggak bisa menjawab. Wallahu alam. Tapi pertanyaannya ini umaha membantu memasak ada apa perkawinan ya? Ada Bugis yang ada apa pakai daun pacar gitu Ustaz. Baik. Jadi begini umat. Kalau itu sifatnya perkara dunia yang di dalamnya tidak ada unsur anggapan keyakinan atau akidah-akidah yang tertentu, sekedar masak-masak, umumnya kebiasaan orang kalau mau menikah dibantu oleh orang lain masak-masak, jenis masakannya macam-macam ya. Kalau orang Padang ya gaya Padang, orang Banjar gaya Banjar, Bugis gaya Bugis, apapun namanya, kemudian dimasak untuk dimakan bersama-sama. Kalau sekedar itu ya kembali kepada keadaan al-aslu fil adati ibaha. Hukum asalnya segala sesuatu itu dihukumi mubah. Tapi kalau dalam masak-masak tertentu itu, masak-masak itu ada keyakinan khusus. Yang dimasak harus benda ini. Misalnya ini kalau mau menikah yang dimasak adalah ada buburnya, separuh putih, separuh coklat. Gak mungkin merah itu Bu, coklat ya Bu ya. Coklat begitu. Atau ada lagi mungkin yang dimasak harus ketan. Ketannya ada yang ketan putih, ada yang ketan hitam, dan ada juga ketan yang coklat misalnya atau kuning. Lalu ada keyakinannya begini dan begitu. Nah kalau seperti itu menyelisih syariat. Kalau kita bantu memasaknya termasuk kategori tolong menolong dalam perbuatan yang terlarang. Ya, misalnya ada acara nikah, masakannya mesti urap. Kenapa mesti urap? Keyakinannya kalau urap maka begini begitu. Nah ini nggak boleh. Tapi kalau masak apa aja dimasak buat nyuguhin tamu selama itu halal, kembali kepada asalnya. Hukum asal dunia itu mubah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, doa apa saja yang dibaca bahasa Arab sebelum salam dan masing-masing doa diulang 3 kali? Banyak doanya. Di antara doa berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Atau berlindung dari fitnah hutang dan suka berbuat dosa. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Atau berlindung dari sifat nifak. Abu Darda itu mengulang-ulang doanya sebelum salam setelah tasyahud. Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Allahumma inni na'udzubika minan nifaq. Diulang-ulang sebanyak-banyaknya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat kemunafikan. Doa apa saja Ustaz yang saya itu boleh doa apapun Ibu.
Ibu boleh membaca doa apa? Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Boleh. Atau ibu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apa boleh anak membiayai anak-anak yang penghafal Quran di pesantren dengan cara haram? Anak sudah berusaha bekerja secara halal tapi tidak mencukupi biaya anak-anak dan kebetulan yatim dan anak harus bayar per bulannya di pesantren, dan apa yang harus anak lakukan? Enggak boleh membiayai keluarga dengan harta haram. Dengan harta haram tidak boleh. Ibu termasuk adab seorang muslim terhadap diri sendiri dan adab seorang muslim terhadap anggota keluarganya, memberikan kepada mereka makanan yang halal, terutama para penghafal Quran. Penghafal Quran itu di antara etikanya mereka makan makanan yang halal. Karena makanan yang haram itu memiliki dampak yang besar bagi orang yang memakannya. Bukan perkara remeh jika seseorang itu memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara dampak buruknya memakan harta yang haram itu, harta haram tersebut bisa menghalangi ilmu untuk sampai ke relung hati seorang hamba. Kayak para ulama menyebutkan bahwa annal ilma nurun. Ilmu merupakan apa? Cahaya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nurullahi la yu'ta lil 'asi. Sementara ilmu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Saya sebutkan dulu Ibu. Beberapa ini penting. Pertanyaan ini penting. Beberapa dampak buruk atau dampak negatif akibat seseorang itu memakan harta yang haram. Yang pertama, muhiqqul barakah. Orang yang memakan harta haram itu menjadi sebab hilangnya keberkahan yang ada pada dirinya. Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 276, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghapuskan, melululantakkan yang haram yang disebut dengan riba, dan Allah akan menumbuh kembangkan sedekah. Kata Nabi bahwa al-bai'ani bil khiyari, pedagang dan pembeli itu dua-duanya boleh tawar menawar malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana, kalau seandainya penjual dan pembeli itu sama-sama jujur, tidak menutup-nutupi, burika lahum fi bai'ihima, keduanya diberkahi dalam jual belinya. Tapi lihat, wa in kadzaba wa katama, kalau dusta, kalau saling menutupi, mukhiqat barakatu bai'ihima, keberkahannya dihapuskan oleh Allah. Berarti sesuatu yang haram itu menghilangkan apa? Keberkahan. Ya kasihan anaknya. Kalau menghafal Quran diberi makanan yang haram, kita khawatir nanti Qurannya yang dihafal enggak memberi keberkahan buat hidupnya. Yang kedua, ada muijabati dakwah. Doa itu bisa terhalangi gara-gara memakan makanan yang haram. Nabi mengatakan wa qad dzakara ar-rajulu yatilu safar as'asa akbara yamuddu yadayhi ila samai. Beliau tiba-tiba menyebutkan seorang lelaki yang melakukan perjalanan yang jauh, pakaiannya kusut, rambutnya kusut, sambil mengangkat tangannya ke atas langit dia berdoa, ya Rabbi ya Rabbi, kabulkan wahai Tuhanku, kabulkan wahai Tuhanku. Wa mat'amu haram, tapi makanannya haram. Wa masrabu haram, minumannya haram. Wa malbasahu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dikelilingi dengan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah? Kan mereka membaca Quran, menghafal Quran, lalu doa supaya orang tuanya diampuni oleh Allah. Gimana akan diterima oleh Allah kalau dia makan makanan yang haram? Jadi jangan diberikan makanan yang haram. Yang ketiga, mani'un min qabulis sadaqah wal hajj wal umrah. Kalau seandainya dia itu sedekah dengan harta haram tadi, haji dan umrahnya juga enggak diterima sama Allah. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik, tidak akan mau menerima kecuali sesuatu yang baik. Yang keempat, fasadul qalbi, hatinya mati, Bu. Pertama sakit, rusak, lalu mati. Hatinya mati gara-gara makanan yang haram.
Makanya kata para ulama, akal haram yufsidul qalba. Makan yang haram itu membuat hati menjadi mati atau rusak. Yang kelima, al-aisu dalilan qalqan muttariban. Jiwanya enggak tenang, hidupnya akan selalu merasa hina. Orang itu kalau makan yang haram, jiwanya enggak tenang, dia akan hina. Karena Allah menghinakan orang-orang yang enggan menghinakan yang haram, malah memakan yang haram misalnya. Yang keenam, al-wa'idu bil adabis syadid yaumil qiyamah. Apa faedahnya dapat makanan dan memberi makan yang haram? Ternyata dijanjikan oleh Allah dengan adab yang sangat amat pedih. Nanti bisa dilihat dalam surat An-Nisa ayat yang ke-10 sebagai pendalilannya. Kemudian umat azalnya Allah yakum, dan yang terakhir dalam masalah ini, bahayanya memakan harta yang haram, kurang yakin dengan janji Allah. Apa itu janji Allah? Janji Allah melalui Rasulnya, tiap orang sudah ada batas apa? Rezekinya. Jadi kalau mengatakan Ustaz nggak bisa membiayai anak dengan harta yang halal, loh bisa cari yang haram, masa nggak bisa cari yang? Sementara yang halal jauh lebih banyak. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah zat yang telah menciptakan bumi ini semua buat engkau. Berarti kan yang halal lebih banyak dibandingkan dengan yang haram. Cuma kurang sabar, kurang yakin dan kurang tawakal. Ustaz, masalahnya kami fakir, miskin, gak bisa dapat kecuali dengan mencuri. Tinggalkan mencuri, datang kepada pondoknya, ceritakan, anak saya kepingin hafal Quran, tapi saya miskin Ustaz, saya miskin Ustazah, saya gak bisa biayai anak saya. Kalau Anda termasuk orang yang jujur, gak mungkin saudara muslim Anda tidak akan menolong Anda. Karena Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu apalagi untuk mempelajari Quran, tentu akan banyak orang yang mau membiayainya. Insya Allah, karena orang yang memberi biaya orang menghafal Quran, pahalanya sama dengan yang menghafal Quran, sama pahalanya. Fahim tuh? Jadi jangan biayai anak Anda dengan harta yang haram. Bertakwalah kepada Allah Taala. Wallahu a'lam bishawab. Apakah setiap kita melakukan chat atau tulisan harus menuliskan bismillah? Bisakah cukup di dalam hati saja? Sunnah hukumnya menuliskan bismillah di awal pembicaraan. Sebagaimana ayat Quran kita lihat diawali setiap suratnya dengan bismillah kecuali surat Al-Bara'ah. Sebagaimana risalah yang Nabi kirim kepada raja-raja, Nabi mengawali dengan bacaan apa? Bismillah. Jadi kalau Anda menulis bismillah itu enggak wajib, hukumnya Kalau ibu tanya boleh enggak Ustaz enggak pakai bismillah, ya jawabannya boleh karena bukan wajib menulisnya dengan bismillah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, alhamdulillah anak saat ini berdagang yang diperjualbelikan insyaallah barang yang sesuai dengan syariat Allah di tempat musliman. Bagaimana agar perdagangan ini tidak menjadikan anak ambisi mati dalam mengejar dunia, agar usaha ini berkah dan dapat menjadikan jalan siar agama? Ikuti aturan Allah Azza wa Jalla. Misalnya Allah menyebutkan wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan waktu di siang hari itu untuk apa? Berusaha. Wa ja'alna al-laila libasa. Sebelumnya Allah katakan malam hari kami jadikan sebagai apa? Waktu istirahat. Ya kalau sudah begitu, maka jangan bawa pekerjaan Anda ke rumah Anda. Letakkan pekerjaan di tempat pekerjaan Anda. Kalau Anda berdagang, daganglah di waktu siang. Telah datang waktu malam, tinggalkan. Karena rezeki tidak akan salah mendatangi yang berhak mendapatkannya. Sahih? Kalau udah di rumah, ditutup laptopnya, tutup handphonenya, tutup jual beli online-nya. Cukup berdua atau bersama dengan keluarga Anda, suami dan anak-anak Anda. Begitu. Malamnya bangun, jangan menjadi bangkai karena kelelahan di siang hari cari dunia. Malamnya jadi bangkai, jadi mayit yang belum mati atau mayat hidup. Naudzubillahi min dzalik. Ini lakukan yang pertama. Yang kedua, bahwa ketika melakukan jual beli, perbanyaklah berzikir mengingat Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya dunia itu biasanya melalaikan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak berzikir. Ketiga, berikan kemudahan orang dalam berdagang, dalam membeli.
Kalau dia nggak mampu bayar 1 kali, berikan 2 kali, berikan 3 kali. Kata Nabi, semoga Allah merahmati rahimallahu ta'ala rajulan samhan. Semoga Allah senantiasa merahmati orang yang punya sifat toleransi yang besar, memudahkan orang lain. Dengan harapan di yaumil qiyamah dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, jangan lupa dikeluarkan zakatnya. Dihitung, udah waktunya zakat, berzakat. Yang kelima, karena ini busana muslimah, kalau ibu jumpai ada wanita yang datang belum berbusana muslimah lalu dia melihat pakaian mahal, gratiskan. Ini buat Anda. Karena itu perdagangan Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahimtun? Dan yang terakhir, berdoa kepada Allah agar dikokohkan di atas jalan kebenaran. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifan nufus sarif nas ila taatik. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir Ustaz, bolehkah kita memakai minyak kutus-kutus? Ini kayaknya saya menghitung pertanyaan ini tentang minyak kutus-kutus ini yang kelima saya ditanya. Beberapa kali saya ditanya tentang kutus-kutus. Ibu dan sekalian, minyak kutus-kutus kalau itu memang minyak yang terbukti secara ilmiah, dia bisa memberi manfaat bagi orang yang berobat menggunakan minyak itu, maka nggak dilarang. Tapi kalau seandainya minyak itu dibuat dengan ritual-ritual yang mengandung unsur kesyirikan, misalnya diberi jampi-jampi yang tidak mengerti artinya, membuatnya harus malam tertentu misalnya, campurannya harus dengan ritual tertentu, kalau itu yang terjadi berarti di dalamnya ada unsur apa? Kesyirikan. Sementara kita seorang muslim diajarkan seperti Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, inni bari'um minkum wa mimma ta'buduna. Aku berlepas diri dengan kalian dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah Ta'ala. Ya, kita berlepas diri. Tapi kalau minyak itu ilmiah, memang dibuat dari rempah-rempah. Cuma begini Ustaz, orangnya itu ternyata buat rempah-rempahnya karena dapat wangsit dalam mimpi. Dia tidur, dalam mimpinya bertemu dengan orang, suruh campurkan lumut hijau dengan jamur merang misalnya, tambah lagi tepung misalnya, dikasih garam dan pitsin, digoreng suruh dimakan jadi obat misalnya begitu. Misalnya demikian keadaannya, kan ini enggak haram benda-bendanya tadi itu. Cuma dia dapatkan dalam mimpinya ada petunjuk begini begitu, itu pada asalnya enggak dilarang. Tapi kalau dengan ritual khusus, nanti ngambil lumutnya harus malam Jumat, jamur merangnya mentiknya harus Jumat Kliwon. Nah kalau begini syirik. Nah jadi saya kembali bertanya kepada yang bertanya minyak kutus-kutus tadi, kira-kira minyak kutus-kutus tadi itu gimana buatnya? Nah, kalau ibu tahu cara membuatnya, dikumpulkan barang-barangnya Ustaz dimasak seperti biasa, ya boleh. Mau minyak kutus-kutus maupun ketus-ketus tetap boleh. Fahim dun? Nah, wallahu alam bishawab. Sampai di sini umat, semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.